Salam untuk semuanya. Selamat berjumpa di Gema Suara Iman. Ulasan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab akan kita lanjutkan dengan peristiwa dalam kitab Raja-Raja, Amsal, dan Pengkhotbah. Sahabat Suara Iman, kita awali dengan kitab Raja-Raja. Peristiwa dalam kitab Raja-Raja terjadi sekitar tahun 965 sampai 562 sebelum Masehi. Penulis kitab Raja-Raja adalah seorang nabi di Babel yang tidak dikenal. Kira-kira tahun 550 sebelum Masehi. Hampir 43% peristiwa dalam Perjanjian Lama terjadi pada zaman raja-raja. Kitab Raja-Raja menceritakan sejarah kerajaan di Israel. Sejak Raja Daud, Raja Salomo, dan raja-raja lainnya. Dalam kitab Raja-Raja juga diceritakan peran nabi-nabi yang hidup pada zaman raja-raja. Peristiwa dalam kitab ini terjadi sejak hari-hari terakhir hidup Raja Daud sampai masa pemerintahan Raja Zedekia dan kehidupan Raja Yoyakin di penjara di Babel. Setelah Daud mati, Salomo menggantikannya menjadi raja. Dalam pemerintahannya, Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem kira-kira tahun 961. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda terdiri dari dua suku Israel, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Sedangkan kerajaan Israel terdiri dari 10 suku Israel lainnya. Selanjutnya, kitab Raja-Raja menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kedua kerajaan itu. Kerajaan Yehuda di Israel Selatan dan kerajaan Israel di Israel Utara. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel hampir sepanjang zaman raja-raja selalu berperang. Dalam kitab Raja-Raja ditunjukkan bahwa hampir seluruh raja-raja di kerajaan Israel Utara meninggalkan hukum-hukum Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Sedangkan raja-raja Yehuda juga ada beberapa orang raja yang menjadi penyembah berhala. Ketidaktaatan bangsa Israel atas hukum-hukum Tuhan ini menimbulkan murka Allah yang akhirnya meruntuhkan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Raja dan penduduk kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Sedangkan raja dan penduduk kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Kitab Raja-Raja berakhir sampai runtuhnya kerajaan Yehuda dan Yerusalem hancur. Raja beserta keluarganya dan seluruh penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Itulah sekilas gambaran peristiwa di dalam kitab Raja-Raja. Sekarang kitab Amsal. Sama seperti kitab Mazmur. Kitab Amsal juga bukan sebuah kitab yang menceritakan suatu peristiwa. Amsal itu kitab yang berisi kumpulan nasihat-nasihat, peribahasa, pepatah, perkataan-perkataan, atau pernyataan guru
yang mengetahui hukum-hukum Allah. Kitab Amsal juga ditulis dalam banyak zaman atau tahun dan ditulis oleh banyak orang. Penulisnya antara lain Salomo bin Daud, Agur bin Yake, dan orang-orang bijak lainnya. Kitab ini dimasukkan sebagai bagian dari Perjanjian Lama karena nasihat-nasihat dan perkataan-perkataan dalam kitab ini disampaikan dalam nama kuasa Allah dan didasarkan pada hukum-hukum Allah. Tulisan-tulisan Amsal dikumpulkan orang sejak sebelum Raja Salomo. Tapi penghimpunan terbesar dilakukan oleh Salomo kira-kira tahun 960 sebelum Masehi. Pengumpulan terakhir dan dijadikan dalam bentuk kitab dilakukan oleh Raja Hizkia. Itulah sedikit gambaran tentang kitab Amsal. Selanjutnya kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ditulis sekitar tahun 965 sampai 925 sebelum Masehi. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo bin Daud. Kitab Pengkhotbah berisi pemikiran-pemikiran dan peringatan tentang sifat manusia yang selalu merasakan ketidakpuasan, kekecewaan, kesia-siaan, dan kebodohan. Sekalipun sudah memiliki harta dan kekuasaan, namun manusia tidak mau melepaskan diri dari ketidakpuasan dan kebodohan. Pengkhotbah menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan pasti. Semuanya akan berlalu seperti angin. Pernyataan-pernyataan dalam kitab Pengkhotbah merupakan pengungkapan keadaan nyata manusia yang disampaikan dalam bentuk kiasan-kiasan. Dalam kitab Pengkhotbah terdapat sejumlah kata-kata yang berupa perumpamaan-perumpamaan yang harus dibaca secara cermat agar mengerti maksudnya. Meskipun banyak kata-kata yang kurang jelas dan tidak memperhatikan gaya bahasa, namun bila dibaca secara cermat dan cerdas, akan terlihat jelas suatu pengamatan yang tajam terhadap sifat dan tingkah manusia. Itulah sekilas gambaran dalam kitab Pengkhotbah. Sahabat Suara Iman, mudah-mudahan ulasan ini dapat menjadi ajakan bagi setiap orang untuk mendekatkan diri kepada firman-firman Tuhan. Ikuti terus cerita peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Percayalah, iman Kristus akan membimbing kita sekalian.